Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ayatullah Mikhail Musyafi, SEAKMAK. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang akurat online. Nah, di sini saya tidak sendiri, tentunya bersama teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrafil Hayat. Saya Tommy Andrian Sudarropo. Saya Renando Priskomali. Saya Bilbur. Oke, langsung saja tanpa perlu lama-lama. Selanjutnya akan saya berikan kepada Tommy Andrian. Oke, di sini saya akan langsung mulai dari tutorial cara menggunakan Accurate. Di sini pertama masukkan PT underscore nama atau kelompok kalian, lalu cari kategori usaha. Di sini kami menggunakan perusahaan jasa, jadi pilih jasa. Lalu untuk tanggalnya dimulai dari tanggal 1 November. Oke, kita next. Di sini kita langsung next lagi dan kita next lagi selesai. Oke, karena sudah terbuka, kita tunggu sebentar lagi sampai bisa digunakan. Oke, karena di sini udah terbuka, kita langsung aja buat input informasi perusahaan. Yang pertama, kita ke pengaturan, terus ke referensi. Nah, di sini kita masukkan data yang sudah dibuat. Di sini nama PT-nya PT Sejarat Abadi. Sudah, habis itu nomor telepon. Untuk nomor telepon, kita masukkan ini. Buat faksimile, kita masukkan ini. Lalu untuk emailnya, karena di data perusahaan tidak ada, kita bisa buat mengarang emailnya. sejarat@gmail.com. Lalu tanggal mulainya benar, mata uang rupiah benar, lalu sini ke alamat, kita sama lagi alamatnya di sini, kabupatennya Jakarta Pusat. Buat kode posnya, di sini sudah, jangan lupa buat masukin pajaknya. Di sini nomor pengukuhan PKP-nya di sini. Tipe usahanya di sini jasa pelayanan dan perbaikan kendaraan. Buat NPWP-nya juga ada. Ini PWP. Oke, kalau udah kita lihat di sini dulu. Buat alamat pajaknya. Oke, diinput lagi. Lalu untuk kotanya di sini Jakarta Pusat. Oh ya, Pusat. Buat provinsinya DKI Jakarta. Buat negaranya Indonesia. Untuk pos
close ini. Nah, sepertinya udah lengkap semua. Ini KLU tidak wajib, langsung kita save aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke data pemasok. Sini, pemasok atau supplier. Langsung aja ke sini ke supplier. Di sini ada yang pertama CV Malson Indonesia. Masukkan nama. Di sini karena ada ID pemasoknya, kita salin kodenya. ID-nya juga kita masukin. L21 di sini kategorinya umum. Nomor teleponnya ini. Ini tidak wajib, cuma kalau ada boleh diisi. Di sini ada email juga. Lalu buat ini alamatnya ada di sini. Alamatnya itu kotanya Surabaya, provinsinya Jawa Timur, negaranya Indonesia. Karena kode posnya tidak ada, jadi tidak usah. Di sini dilihat-lihat dulu, kayaknya udah nggak ada lagi. Umum ini udah masuk semua, jadi kita boleh save. Lalu kita input yang kedua. PT Karya Setia. Namanya. Jadi pemasoknya ada ini. Kategorinya umum. Buat nomor teleponnya. Oke, lalu selanjutnya email. Selanjutnya ke alamat di sini. DKI Jakarta, negara Indonesia, pos tidak ada. Lalu di sini kita save. Oke, buat ini bisa dicek di sini sudah ada. Oke, kita close saja. Selanjutnya kita masuk ke data barang dan jasa. Di sini ini tuh jasa yang kita jual nantinya. Oke, ada di sini. Pertama ada servis kendaraan ringan. Lalu buat kategori barangnya ini umum. Nah, di sini persediaan jasanya kita ganti jadi jasa. Lalu ada kode barang di sini. Kita input aja kode barangnya. Oke. Ini satuannya tidak usah. Kita lanjut ke penjualan. Di sini harga satuan sebesar 60.000. Kita masukkan. Nah, ini sudah sampai di sini aja. Selanjutnya stepnya sama. Salin. Kategori barang kayak tadi umum, persediaan diganti jasa, habis itu kode barangnya kita input di sini. Lalu buat harga barangnya disalin lagi. Kita input ke penjualan pembelian di sini satuannya sudah sini 120.000, kita save lagi. Lalu selanjutnya data yang ketiga ada servis motor berat. Nama barang, itu kategori barangnya kita ganti ke umum. Persediaan barangnya jasa. Kode barangnya motor berat itu 3, harganya 900.000 ya. Terus 1.000. Oke, kita save.
Pokoknya begitu sampai semuanya terinput. Buat harganya ini 400.000. Save. Terinput lagi di sini. Kategori barang umum, sediaannya jasa, kode barang sedang KB 992. Lalu buat harganya di sini 1.100.000. Oke, save lagi. Masuk ke data yang terakhir, servis kendaraan mobil berat. Kita konversi kategorinya umum. Sediaannya diganti jasa, kode barangnya KB 993. Buat harganya 2 juta. Nah, kalau sudah semua bisa kita lihat di sini ada 6 mobil sampai motor sesuai. Kalau sudah kita close, kita lanjut eh, ke input kas dan bank. Ini buat buka saldo awal atau modal. Ini jenis kasnya bank benar, namanya Bank Mandiri. Yang pertama. Di sini 30 juta. Ini lanjut. Kedua ada Bank BCA senilai 0. Nah, ini sesuai ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ke aset tetap. Di sini aset tetap itu kategori aset tetap pajak. Nah, ke sini benar. Nah, ini juga ada ketentuan informasi penggunaan kas dari PT Sejahtera Abadi, yang dimana PT ini mempunyai kebijakan jika nilai transaksi pengeluaran kurang dari 1 juta, maka transaksi menggunakan kas kecil, sementara jika bernilai antara 1 sampai 5 juta menggunakan kas besar, atau Bank Mandiri dan Bank BCA, sementara jika menggunakan di atas 5 juta harus menggunakan Bank Mandiri dan atau BCA. Oke, selanjutnya di sini ada daftar tipe aset. Yang pertama ada bangunan permanen. Kita cek aja di sini bangunan permanen. Nah, di sini ada bangunan permanen 20 tahun karena beda kita samain di sini 25. Jadi di sini kita ganti juga ke 25. Di situ kita save. Lanjut lagi, yang kedua ini ada tidak disusutkan. Tidak disusutkan. Nah, ini 0 sesuai. Habis itu ada golongan 1 garis lurus. Itu gol 1 garis lurus. Di sini 4 tahun. Di sini 6 tahun. Karena beda kita ganti 6. Oke, kita save. Lanjut lagi ke yang terakhir, gol 2 garis lurus. Nah, di sini ada gol 2 garis lurus. Umurnya 8 tahun, di sini 9, karena berbeda kita ganti. Kita save. Oke, karena udah kita ke data perusahaan lagi. Mungkin dari saya segitu dulu. Buat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya Habil, saya akan membahas soal dari Accurate. Transaksi pertama itu di tanggal 1 bulan November, Pak Willy Lontong menginvestasikan dananya untuk PT Asjrat Abadi sebesar 2 miliar.
Oke, saya Habil, Bu Hari Arsyad, saya akan melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Nah, selama bulan November 2024, transaksi PT Hajrat Abadi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 November, transaksinya Pak Willy Lonto menginvestasikan dananya untuk PT Hajrat Abadi sebesar 2 miliar melalui Bank Mandiri dengan nomor voucher INV 01. Nah, kita langsung ke kas dan bank penerimaan. Ini disesuaikan dengan tanggalnya, tanggal 1 November, INV 01, Bank Mandiri. Bank Mandiri dengan akun, nah ini jangan lupa kita masukkan nilainya 2 miliar. Lanjut. Lalu kita save. Di transaksi berikutnya, 1 November, yang kedua, Pak Willy Lonto selaku pemegang saham PT Hazrat Abadi menginvestasikan dananya sebanyak 400 juta berupa uang cash. Ini tanggal 1 juga dengan nomor bukti uang cash atau kas kecil. Ini sama ya, modal saham sebesar lanjut, lalu kita save. Transaksi berikutnya, 2 November meminjam uang di Bank BCA sebesar 2 miliar 450 juta dengan bunga 12% per tahun dengan voucher nomor PYBL. Uang tersebut ditransfer melalui Bank BCA. Kita ganti tanggalnya. Bank BCA. Jangan lupa nomor buktinya tadi ada kita salin. Masuknya hutang jangka panjang. Lalu kita save. Tanggal berikutnya 5 November membeli barang untuk kebutuhan perbaikan kendaraan, yaitu ada tipe aset tetap, kode asetnya, nama barang, unit, harga totalnya. Nah, kita masukin langsung ke Kira. Jadi kita masukin nama-namanya, itu ada kompresor udara, jangan lupa kita simpan. Habis itu kita masukin lagi set kunci dalam kategori aset, lalu kita save, lalu kita masukin lagi dongkrak. Nah, setelah kita save, lalu kita ke aset tetapnya. Aset tetap, aset tetap. Nah, tadi namanya kan kompresor udara. Tanggal belinya tanggal 5. Akun asetnya
tanggal pakainya juga jangan lupa di tanggal 5 juga. Ini akun akumulasinya penyusutan peralatan, bebannya juga beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya di 6, umur asetnya itu masuknya ke dalam golongan 1 garis lurus, berarti 6 tahun. Setelah itu kita ke ini kategori asetnya peralatan. Lalu kita masukin akun pikirannya itu ekuitas awal. Kode asetnya LT 001 001. Kita masukin akunnya itu ekuitas saldo awal dengan harga 100 juta. 15 juta. Kita lanjut dan simpan. Nah, selanjutnya set kunci. Tanggal belinya tanggal 5 November, tanggal pakainya 5 November. Kode asetnya juga jangan lupa T002. Akun asetnya peralatan. Akumulasinya juga akun akumulasi penyusutan peralatan, bebannya juga beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya ada 6 unit, umur aset 6 unit, umur asetnya 6 tahun juga. Kategori asetnya peralatan. Untuk akun perkiraannya ekuitas saldo awal 78 juta. Lalu kita save. Nah, selanjutnya yang terakhir peralatan dongkrak. Dongkrak. Tanggal belinya tanggal 5, tanggal pakainya tanggal 5 juga. Asetnya LT 003, akun asetnya peralatan, dan akun akumulasinya akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutannya juga beban penyusutan peralatan dengan kuantitas 6 juga. Dan juga kategori asetnya itu peralatan. Untuk akun perkiraannya ekuitas saldo awal harga 60 juta. Baru kita save. Mungkin itu aja, nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Renado Prisko Maling. Saya ingin melanjutkan transaksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Abil. Untuk transaksi selanjutnya itu ada di tanggal 7 November. Untuk transaksinya sendiri itu membayar biaya retribusi kebersihan sebesar 2.700.000 menggunakan Bank Mandiri dengan nomor transaksi BKK-01. Oke, untuk langkah awalnya itu ke kas dan bank.
Lalu ke pembayaran. Untuk banknya itu kita sesuaikan dengan soal. Di soal itu Bank Mandiri, berarti kita menggunakan Bank Mandiri. Mandiri untuk tanggalnya itu tanggal 7 November. Untuk akunnya sendiri itu beban retribusi. Untuk nilainya itu kita sesuaikan dengan soal di transaksinya. Di transaksi itu sebesar 2.700.000. Untuk nomor buktinya itu jangan sampai kelewat, itu GKK 01. Kita copy, lalu kita save. Baik, transaksi selanjutnya itu jadi tanggal 8 November, membayar biaya sewa ruko sebesar 25 juta menggunakan Bank Mandiri dengan nomor transaksi BKK 02. Sama halnya kayak tadi, langkah pertama kita buka ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Kita lihat di transaksinya itu menggunakan bank apa, Bank Mandiri sama kayak yang tadi. Untuk tanggalnya jadi tanggal 8 November karena udah beda transaksi. Untuk nomor buktinya itu tadi PKK 02. Untuk akunnya sendiri itu beban sewa gedung. Nominalnya itu sesuai yang ada di transaksi, itu 25 juta. Lalu kita save. Untuk transaksi selanjutnya itu ada di tanggal 9 November. Untuk transaksi itu pelanggan dengan kategori yang pertama Pak Yanto, perbaikan kendaraan motor berat 2 unit. Terus Pak Abdul dan kawan-kawan perbaikan kendaraan motor ringan 7 unit. Terus Pak Rahmat dengan perbaikan kendaraan mobil sedang 1 unit. Dan Pak Zainal dan kawan-kawan perbaikan kendaraan mobil ringan 4 unit. Dengan invoice nomor BKM strip 001, pembayarannya menggunakan Bank BCA pada saat itu juga. Untuk transaksi seperti ini, langkah pertama kita ke penjualan, menu penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Lalu untuk di kolom dipesan oleh ini kita sesuaikan dengan di transaksinya. Untuk transaksi pertama itu ada Pak Yanto, berarti kita masukkan nama Pak Yanto. Pak Yanto untuk tanggalnya itu tanggal 9. Untuk nomor pesanan itu sesuaikan yang ada di transaksi, yaitu BKM 001. Kita copy. Untuk barang dan jasanya itu kita sesuaikan di transaksi, yaitu perbaikan kendaraan motor berat. Ya ada. Kita isi kuantitasnya sesuai dengan yang ada di transaksi, yaitu ada 2 unit. 2 unit. Untuk harganya itu udah ada otomatis. Jadi kita pencet lanjut aja. Lalu kalau sudah kita ke menu proses, lalu faktur. Terus di faktur lakukan hal yang sama. Untuk menu di faktur kita ganti tanggalnya saja. Jadi tanggal 9.
sama nomor fakturnya juga samakan. Lalu kalau sudah, kita ke menu proses, lalu ke menu pembayaran. Oke, di sini ada menu bank. Kita lihat di transaksinya menggunakan bank apa? Bank BCA. Jadi di sini kita isi dengan bank BCA. Untuk nilai pembayarannya sendiri itu kita bisa pencet fitur ini karena udah otomatis. Nomor buktinya juga kita samakan kayak tadi. Untuk tanggal bayarnya itu di tanggal 9. Lalu kita save. Untuk data kedua itu ada Pak Abdul dan kawan-kawan. Langkahnya sama. Kita tulis namanya Pak Abdul dan kawan-kawan. Kalau nggak ada data, kita ubah jadi data baru. Untuk tanggal itu tanggal 9. Nomor pesanan sama. Untuk barang dan jasanya kita sesuaikan yang ada di transaksi, yaitu servis kendaraan motor ringan. Untuk kuantitasnya itu kita sesuaikan yang ada di transaksi, itu sebanyak 7 unit. Untuk harganya itu sudah ada, sudah otomatis, jadi kita tinggal pencet lanjut saja. Kalau sudah seperti ini, kita menu proses, terus ke faktur. Oh, untuk Pak Abdul, karena tadi udah 001, mungkin ini kita ubah jadi 002. Terus ke menu faktur. Di faktur kita hanya ganti tanggal saja dan juga ganti nomor fakturnya. Jadi BKM 001 jadi BKM 002. Lalu pencet menu proses, terus ke pembayaran. Sama halnya dengan Pak Yanto, banknya itu menggunakan bank BCA. Untuk nilai pembayaran tinggal pencet hitung nilai pembayaran otomatis ini, nanti sesuai dengan yang di bawah. Untuk tanggal pembayaran itu tanggal 9, dan untuk nomor buktinya itu BKM 002. Kalau sudah, kita save. Oke. Transaksi selanjutnya itu ada Pak Rahmat. Kita buat data baru. Pak Rahmat. Kalau tidak ada, kita buat sebagai data baru. Untuk tanggalnya itu sama, tanggal 9. Untuk nomor pesanannya itu BKM 003. Untuk barang dan jasanya itu kita sesuaikan yang ada di transaksi, yaitu servis kendaraan mobil sedang. Untuk kuantitasnya itu kita sesuaikan yang ada di transaksi, itu ada 1 unit saja. Ini untuk harganya itu udah otomatis. Kalau sudah, kita ke menu proses, terus ke faktur.
Kalau sudah di manufaktur, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 9 dan untuk nomor fakturnya itu menjadi BKM 003. Lalu kita masuk ke proses pembayaran. Baik, untuk bank itu sama halnya dengan Pak Yanto dan Pak Abdul, yaitu menggunakan bank BCA. Nilai pembayarannya kita pencet saja, itu otomatis. Untuk tanggal bayarnya itu tanggal 9 dan untuk nomor buktinya itu BKM 003. Kalau sudah kita save. Baik, untuk selanjutnya itu ada Pak Zainal dan kawan-kawan. Sama halnya kayak tadi, kita buat data baru ke menu pesanan penjualan. Pak Zainal dan kawan-kawan. Kalau belum ada, kita buat sebagai data baru. Untuk tanggalnya tanggal 9, nomor pesanannya BKM 004. Untuk barang dan jasanya itu kita sesuaikan dengan yang ada di transaksi, yaitu servis kendaraan mobil ringan. Baik, untuk kuantitasnya kita sesuaikan yang ada di transaksi, itu ada 4 unit. Harganya itu sudah otomatis. Jadi kita pencet lanjut saja. Kalau sudah, kita ke menu proses, lalu ke menu faktur. Di menu faktur ini kita hanya perlu ubah tanggal dan juga perlu ubah nomor fakturnya menjadi BKM 004. Kalau sudah, selanjutnya ke proses pembayaran. Untuk bank yang sama kayak Pak Yanto, Pak Abdul dan juga Pak Rahmat, yaitu menggunakan bank BCA. Untuk nilai pembayaran kita pencet fitur ini karena udah otomatis. Nomor buktinya itu BKM 004. Tanggalnya jangan lupa menjadi tanggal 9. Kalau sudah, kita pencet saja simpan. Mungkin segitu aja untuk transaksi nomor 9. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 11. Untuk tanggal 11. Di tanggal 11 ini membayar listrik sebesar 11.500.000 menggunakan bank BCA. Langkah pertama, kita buka di kas dan bank, itu ke menu pembayaran. Kita lihat kas banknya itu bank apa, itu menggunakan bank BCA. Tanggalnya itu untuk 11 November. Untuk nomor buktinya itu nggak ada, jadi kita sesuaikan aja di bank BCA. Untuk akun perkiraannya itu beban listrik. Untuk nominalnya kita sesuaikan yang ada di transaksi, yaitu sebesar 11.500.000. Kalau sudah pencet lanjut dan kita pencet simpan. Oke, mungkin segitu aja transaksi yang dapat saya jelaskan. Untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan transaksi nomor tanggal 17 November. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi itu ada kesalahan bulan yang seharusnya November, tadi di September. Oke, lanjut. Di sini tanggal 17 November yaitu membayar gaji karyawan sebesar 50 juta menggunakan bank BCA dengan nomor transaksi BKK 05. Oke, di sini kita langsung ke menu kas dan bank.
dan pilih pembayaran. Nah, di sini tadi kita pakai bank BCA dengan transaksi PKK 05. Tanggalnya jangan lupa tanggal 17 November. Kemudian akunnya yaitu beban gaji sebesar 50 juta. Jangan lupa nomor buktinya PKK 005. Kalau udah dimasukin kita langsung save. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 20 November yaitu PT Hasjiat Abadi membayar hutang kepada Bank BCA sebesar 107.500.000 Jadi kan sebelumnya di sini kan pada transaksi nomor tanggal 2 itu PT saat 2.450 naik dengan bunganya 12% tahun. Jadi untuk cara penghitung bunganya yaitu yang pertama total pinjamannya itu dikali dengan bunga per tahun ini 12%, kemudian dibagi total hari selama setahun atau bisa dibulatkan menjadi 360 dikali 11 bulan yang belum terpakai. Jadinya di sini kita yang pertama bayar hutang terlebih dahulu. Banknya Bank BCA. Oke, ini kita hutang jangka panjang. Oke, untuk nomor buktinya nggak ada, berarti di on aja di Bank BCA. Di sini hutang jangka panjang. Nah, untuk di sini kan totalnya kan 107.500. Jadi itu sudah termasuk sama bunganya. Jadi kita perlu uraikan. Jadi untuk hutang jangka panjangnya sendiri itu sebesar 9.851. Nah, jadi 9.817 untuk hutang jangka panjangnya saja. Boleh dimasukkan. Nah, karena tadi ada bunga, jadi kita masukkan bunga juga. Bunga pinjaman. Nah, karena tadi 12% itu selama 1 tahun, jadi bunganya itu bisa dihitung dengan utang banknya dikali bunga per tahun dibagi harinya atau bisa dibulatkan 360 dikali 11, jadi hasilnya itu sebesar 8.983 sekian, maka bisa dibulatkan jadi 00 aja. Oke. Nah, jadi totalnya 107.500.000. Oke, kalau sudah boleh disimpan. Oke, karena ini sudah semua transaksi sudah dimasukkan, berarti kita tinggal mencari laporan keuangannya. Untuk caranya kita bisa lihat daftar laporan. Nah, karena untuk laporan keuangan jadi kita butuh 4. Yang pertama laporan laba rugi yang standar, kemudian arus kas tidak langsung, kemudian arus kas langsung, dan neraca standar. Oke, yang pertama kita langsung ke laba rugi yang standar. Nah, di sini karena
Kalau kita bulan November, kita mundur saja selama 1 bulan biar ada perbandingannya, dan sampai tanggal 30 November. Oke, di semua cabang ini ya, di semua cabang. Dan kalau misalnya sudah, langsung tampilkan. Dan kalau misalnya sudah, bisa dilihat di sini laba bersihnya itu minus 93.263.000. Nah, kalau misalnya sudah dilihat, boleh di-download dengan cara diekspor download PDF. Nanti akan terdownload seperti itu. Selanjutnya kita balik lagi ke daftar laporan. Oke, ini bisa di-X dulu. Oke, kita ke daftar laporan. Selanjutnya itu ada arus kas tidak langsung, boleh kita lihat. Nah, di sini kita mundur selama 1 bulan dan di akhirnya di bulan November tanggal 30. Kalau misalnya sudah, kita langsung pencet tampilkan. Nah, bisa dilihat terlebih dahulu untuk arus kasnya di akhir periode itu ada 4.688.220.000. Nah, kemudian kita bisa mendownload laporan arus kas tidak langsung tersebut. Caranya sama seperti yang tadi. Kalau sudah di save. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke daftar laporan. Kemudian ke arus kas langsung terlebih dahulu. Nah, ini sama kayak tadi yang tidak langsung. Kalau sudah, langsung pencet tampilkan. Nah, bisa dilihat hasilnya sama, dan kalau udah bisa di-download. Kalau bisa di-download, langsung save aja. Oke, selanjutnya ada sama, kita klik daftar laporan lagi, dan kita pilih perubahan ekuitas pemilik. Nah, di sini kita mundur selama 1 bulan biar ada perbandingan. Kemudian kita diakhiri di bulan tersebut di tanggal 30 November. Nah, di sini perubahan ekuitas pemiliknya di akhir periode ada 2.492.737.000. Kalau sudah, kita bisa download. Lalu di save. Kemudian kita X dulu, lalu kembali ke daftar laporan. Nah, kita download yang neraca standar. Nah, di sini per tanggal 30 November. Oke, tampilkan, pencet. Nah, ini ada hasilnya. Kalau sudah, langsung di save, download terlebih dahulu, lalu di save. Nah, oke. Nah, setelah sudah, oke, jadi itu tadi adalah salah satu tutorial tentang penggunaan Akuret Online. Mungkin saya selaku moderator dari kelompok 3, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.